badan usaha milik desa ini adalah sesuatu yang baru, tetapi bisa dikatakan dia adalah lembaga sosio bisnis. It's about life. It's about love. It's about us. Oke, kawan benar, ketemu lagi. Hari ini kita coba satu format baru di Benar Berkawan. Kita punya namanya Lelahmu tak terkira. Di episode pertamanya kita akan membahas satu tema yang hari ini berkaitan erat dengan kehidupan desa. Kita akan mengkaji dari sisi hukum. Hal itu adalah tentang badan usaha milik desa atau sering kita kenal dengan BUMDes. Berhenti kecuali kamu telah mati, jangan di sini. Badan usaha milik desa yang kita kenal sekarang itu lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penggunaan istilah badan usaha milik desa ini membuat kita langsung merefer pada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya BUMDes ini sama dengan BUMN atau BUMD? Pertama-tama kita perlu melihat dari sejarah pengaturan tentang badan usaha milik desa. Jauh sebelum adanya Undang-Undang Desa tahun 2014, sebenarnya pengaturan tentang badan usaha milik desa itu ada di Undang-Undang 32 tahun 2004 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana dikatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 78 bahwa bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum. Jadi pada pengaturan yang lama sebelum Undang-Undang Desa, badan usaha milik desa atau BUMDes itu wajib berbadan hukum. Sekarang kita lihat apa itu badan hukum. Jadi badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum atau disebut sebagai reh person. Ini berkebalikan dengan orang yang terlahir secara alami atau kita ini sebagai manusia, atau dalam hukum disebut sebagai naturlik person. Kemudian dalam pasal 1653 KUH Perdata, badan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah badan hukum yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, badan hukum yang dibentuk berdasar konstruksi keperdataan. Ada 2 syarat untuk mendirikan badan hukum. Yang pertama adalah syarat material, yaitu ada kekayaan sendiri, artinya kekayaan itu dipisahkan dari milik pribadi. Kemudian yang kedua ada tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga ada kepentingan sendiri. Dan yang terakhir ada organisasi yang teratur. Kemudian berdampingan dengan syarat material ada syarat formal yang harus dipenuhi, yaitu harus ada akta pendirian dari notaris. Kewenangan untuk memberikan status badan hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga untuk mendapatkan status dari Kementerian Hukum dan HAM, pengaju badan hukum wajib mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua Pengadilan Negeri domisili perusahaan tersebut. Lantas apa hubungannya dengan BUMDes? Nah, untuk mengetahuinya mari bersama kita lihat jenis-jenis badan usaha yang selama ini ada berdasar kelaziman hukum Indonesia. Ada jenis perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua, badan usaha berbadan hukum seperti PT dan koperasi, BUMN, BUMD. Ini kemudian nanti bentuknya bisa berupa PT,
kemudian badan usaha yang berbadan hukum, firma, CV, atau persekutuan perdata. Nampak bahwa badan usaha milik desa ini adalah sesuatu yang baru. Dia masuk dalam golongan yang mana di antara ini? Apalagi berdasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang Desa, pengaturannya sangat berbeda dengan ketika BUMDes diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang Desa, BUMDes hanya cukup ditetapkan dengan peraturan desa. Artinya tidak perlu akta notaris, tidak perlu didaftarkan sampai ke Kemenkumham. Yang mana ini artinya kemudian BUMDes itu tidak sama seperti badan hukum pada umumnya. Sebelum kita lanjut tentang kenapa Undang-Undang Desa mengatur demikian, begitu berbeda dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kita perlu tahu bahwa perhatikan di pasal 89 Undang-Undang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan selanjutnya. Artinya kemudian BUMDes hari ini itu bukan murni lembaga bisnis, tetapi bisa dikatakan dia adalah lembaga sosio-bisnis, sosial dan bisnis. Kenapa Undang-Undang Desa mengatur demikian? Kita perlu tahu rasio legis atau dasar berpikir. Kenapa kemudian pengaturannya begitu? Jadi, di dalam Undang-Undang Desa itu ada dua asas yang mendasarinya. Yang pertama adalah asas rekognisi. Asas rekognisi adalah kondisi di mana desa itu dianggap ada jauh lebih dulu daripada negara. Artinya kemudian desa itu memiliki hak asal usul. Dia sudah otonom jauh sebelum negara itu ada. Sehingga kemudian dari kondisi sedemikian maka ada kemudian yang kedua adalah asas subsidiaritas, di mana desa dianggap memiliki kewenangan lokal berskala desa. Artinya dia memiliki otonomi sendiri. Sehingga kalau diperhatikan, maka prinsip ekonomi yang sebenarnya dipegang oleh badan usaha milik desa itu berbeda dengan badan usaha yang lain. Prinsip ekonomi yang dipegang oleh badan usaha milik desa adalah ekonomi subsistence, adalah apa yang diterapkan pada masyarakat, konsumsi sendiri, dan di mana segala sesuatu yang diproduksi dikonsumsi oleh masyarakat produsen itu sendiri. Artinya kemudian fokus dari kegiatan BUMDes itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sehingga ketika dia bergerak untuk memenuhi kebutuhan lokal, maka payung hukum yang untuk melindungi dia cukup dengan peraturan desa. Oleh karena itu maka dalam pembentukan BUMDes, kepala desa dilarang menjadi pengurus. Kenapa? Karena kepala desa akan mengambil posisi sebagai penyelesai sengketa ketika terjadi misalnya wan prestasi atau persoalan-persoalan hukum. Bahkan kalau kita lihat di dalam dokumen pembentukan Undang-Undang Desa, itu ada pendapat Anang Prihantoro, perwakilan dari DPD RI. Desa itu disebut sebagai negara kecil, bukan hanya sekedar objek penerima bantuan pemerintah, tapi sebagai subjek yang mampu melakukan emansipasi lokal atau otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. Kemudian, desa juga memiliki property right atau memiliki aset dan akses terhadap sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara kolektif untuk kemakmuran bersama. Sehingga kesimpulannya BUMDes itu hidup dalam skala yurisdiksi desa dengan aktivitas bisnis subsistence skala desa. Dia sebenarnya tidak diciptakan untuk melakukan aktivitas bisnis di luar desa.